Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Titania Harahap dengan NIM 2461310 dari kelas F kelompok 1 Praktikum Analisis Sediaan Farmasi. Adapun dosen pengampu saya Dr. Apoteker Viviana Andisa SPAM. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai kromatografi gas. Pada materi kromatografi gas ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, latar belakang dan definisi. Yang kedua, prinsip kerja utama. Yang ketiga, komponen instrumen dan fungsinya. Yang keempat, cara kerja detektor dan pembacaan data. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan instrumen. Dan yang terakhir, aplikasi pada farmasi. Yang pertama, latar belakang dan definisi. Untuk definisi kromatografi gas adalah metode pemisahan yang didasarkan pada perbedaan interaksi senyawa dalam sampel terhadap fase gerak dan fase diam selama melewati media pemisahan. Pada kromatografi gas ini, fase gerak berupa gas pembawa yang bersifat inert, sedangkan fase diam berupa cairan yang dilapiskan pada penyangga padat sehingga senyawa akan terpisah berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksinya dengan fase diam. Untuk tujuan atau kegunaan dari kromatografi gas ini, yang pertama adalah memisahkan campuran senyawa yang mudah menguap atau volatil. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan kadar berbagai senyawa organik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, memberikan pemisahan dengan resolusi tinggi, batas deteksi rendah, akurasi yang baik, dan waktu analisis yang singkat. Dan yang terakhir, digunakan untuk analisis berbagai senyawa termasuk obat-obatan dan senyawa organik lainnya. Selanjutnya, prinsip kerja utama. Pada kromatografi gas, sampel diuapkan di dalam injektor, kemudian dibawa oleh gas pembawa atau carrier gas menuju ke kolom. Nah, di dalam kolom ini, komponen sampel itu dipisahkan berdasarkan perbedaan volatilitas serta distribusinya antara fase gerak yang berupa gas dan fase diam yang berupa cairan. Nah, perbedaan tersebut menyebabkan setiap komponen ini memiliki waktu retensi yang berbeda, sehingga keluar dari kolom itu secara terpisah. Nah, selanjutnya komponen yang telah terpisah ini kemudian dideteksi oleh detektor dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Untuk komponen instrumen dan fungsinya, yang pertama ini ada carrier gas. Fungsinya itu untuk menyediakan gas inert, misalnya seperti helium, nitrogen, ataupun hidrogen, yang berfungsi membawa sampel melewati kolom selama proses pemisahan. Yang kedua ada injection port atau injektor. Ini fungsinya untuk menguapkan sampel dan memasukkannya ke dalam aliran gas pembawa sebelum menuju kolom. Yang ketiga ada kolom GC. Nah, ini tuh fungsinya untuk tempat terjadinya pemisahan komponen sampel berdasarkan perbedaan volatilitas dan distribusi antara fase gerak dan fase diam. Selanjutnya yang keempat ada oven kolom. Fungsinya adalah untuk mengatur dan mempertahankan suhu kolom agar proses pemisahan berlangsung optimal. Yang kelima ada detektor. Nah, fungsinya ini untuk mendeteksi komponen yang keluar dari kolom dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir ada komputer atau recorder. Nah, fungsinya adalah mengolah sinyal dari detektor menjadi kromatogram untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, cara kerja detektor dan pembacaan data. Nah, untuk cara kerja detektor itu setelah komponen sampel terpisah di dalam kolom, masing-masing komponen akan memasuki detektor. Nah, pada detektor flame ionization detector atau FID, senyawa organik dibakar dalam nyala hidrogen udara sehingga akan menghasilkan ion. Nah, ion-ion tersebut ditangkap oleh elektroda dan diubah menjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan jumlah senyawa yang masuk. Sinyal listrik ini kemudian diproses oleh komputer atau data sistem dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Nah, data yang dihasilkan ini berupa grafik kromatogram, yaitu grafik yang menampilkan hubungan antara waktu retensi atau retention time pada sumbu X dan respon detektor itu pada sumbu Y. Nah, setiap puncak atau peak ini akan menunjukkan satu komponen yang berhasil dipisahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya yang berupa satu komponen itu berhasil dipisahkan. Nah, untuk cara membaca datanya itu yang pertama untuk analisis kualitatif, itu identitas senyawa ditentukan dengan membandingkan waktu retensi sampel terhadap standar yang diketahui. Nah, untuk analisis kuantitatif itu jumlah atau konsentrasi senyawa yang ditentukan berdasarkan luas area puncak atau peak area atau tinggi puncak atau peak height pada kromatogram yang dibandingkan dengan kurva kalibrasi. Kromatografi gas memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama itu memiliki resolusi dan sensitivitas yang tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam jumlah kecil. Yang kedua, waktu analisis relatif cepat dengan akurasi dan reproduksibilitas yang baik. Yang ketiga itu membutuhkan volume sampel yang sedikit dan mampu melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif secara bersamaan. Dan yang terakhir dapat dipadukan dengan berbagai detektor seperti FID dan MS sehingga meningkatkan selektivitas analisis.
Untuk kekurangannya, yang pertama hanya dapat digunakan untuk senyawa yang volatil dan stabil terhadap panas. Yang kedua, sampel itu yang tidak volatil itu sering memerlukan proses derivatisasi sebelum dianalisis. Yang ketiga, instrumen, kolom, dan gas pembawa memiliki biaya pengadaan serta perawatan yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, memerlukan pengaturan suhu, aliran gas, dan kondisi kolom yang tepat supaya hasil analisisnya optimal. Pengaplikasian kromatografi gas pada bidang farmasi ini banyak dimanfaatkan untuk analisis bahan baku, produk jadi, dan sampel biologis. Teknik ini digunakan dalam pengujian residual solvent, identifikasi senyawa volatil pada bahan alam dan minyak atsiri, pengujian kemurnian serta pengendalian mutu obat, dan analisis obat maupun metabolit dalam penelitian farmakokinetik dan toksikologi. Nah, kemampuan kromatografi gas dalam memberikan hasil analisis yang cepat, sensitif, dan akurat menjadikannya itu salah satu metode yang penting dalam industri farmasi. Berikut ini berupa referensi yang saya gunakan dalam materi kromatografi gas ini. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.